Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel FT Share. Apa kabarnya? Hari ini kita bakalan membahas tentang sebuah motor yang pasti ada sebuah cerita tentang motor yang satu ini. Dikarenakan semua unit dari motor ini dirilis di tahun 2003, tapi harus terpendam sangat lama dan ditemukan kembali baru di tahun 2018 kemarin. Jadi bisa dibilang kalau motor ini sempat terpendam selama 15 tahun lebih. Dan hebatnya lagi, setelah ditemukan kembali, motor-motor tua ini langsung dilelang dan mendapatkan harga yang luar biasa, yakni di kisaran 460 juta rupiah. Harganya ini tentu belum termasuk pajak ya, karena kalau udah termasuk pajak, mungkin harganya bisa naik 2-3 kali lipatnya. Yang dimana dengan harga pokoknya aja kita udah bisa beli motor dengan kelas hyperbike yang udah OTR, contohnya seperti ZX14 dan juga Hayabusa. Dan untuk teman-teman yang penasaran, motor ini adalah Poggi FP1 dari Petronas yang merupakan motor malang yang awalnya diciptakan untuk mengikuti ajang kompetisi MotoGP sebelum akhirnya jadi ikut balap di WSBK atau World Superbike. Jadi kisah tentang motor ini semuanya berawal dari perusahaan pertambangan minyak dan produsen pelumas milik negara Malaysia yang ingin meracik motornya sendiri untuk mengikuti kejuaraan MotoGP pada tahun 2002. Perusahaan ini adalah Petronas. Seperti yang kita mention di awal tadi. Namun yang sangat disayangkan, karena kekurangan persiapan dan informasi tentang MotoGP, dana investasi yang sudah mereka persiapkan sebesar 30 juta US dollar ternyata sangat kurang. Dengan masalah kekurangan dana tersebut dan semangat yang masih menggebu-gebu, pihak Petronas memutuskan untuk banting setir dan memilih untuk mengikuti ajang kompetisi balap World Superbike atau yang disebut dengan WSBK. Keputusan yang bulat dari para petinggi Petronas tersebut melahirkan sebuah tim yang ditugasi untuk merealisasikan proyek tersebut, yang akhirnya berbentuk dengan menunjuk pembalap bernama Carl Pogarty sebagai kepala tim. Dan karena tim ini dipimpin oleh Pogarty yang seringkali dipanggil dengan sebutan akrab Poggi, akhirnya terlahirlah proyek yang disebut dengan Poggi Petronas FP1. Dengan Poggi yang ditunjuk sebagai pentolannya, beliau tanpa berpikir panjang langsung menggandeng Suter Teknologi asal Swiss, yang merupakan sebuah perusahaan yang sangat ahli dalam meracik sebuah kendaraan. Tentunya, kerjasama ini bertujuan untuk membangun sebuah motor untuk mengikuti pertandingan WSBK. By the way, kita juga udah pernah bahas tentang motor MMX dari Suter juga. Untuk teman-teman yang tertarik dengan pembahasannya, langsung aja mampir ya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Lanjut lagi. Nah, nggak hanya sampai di sana. Berhubungan kejuaraan ini WSBK, diperlukan juga homologasi 150 unit motor sebagai syarat utamanya. Akhirnya Poggi pun menunjuk lagi perusahaan MSX International untuk memproduksi motor FP1 ini sebanyak 75 unit, dan 75 unitnya lagi dihandle oleh Modenas di Malaysia. Pada saat peracikan motor bersama Suter, disinilah mereka mulai menjumpai semua akar permasalahan mereka ke depannya, yaitu regulasi WSBK yang mengharuskan mesin 4 silinder dengan kapasitas maksimal di 750 cc, atau 3 silinder dengan 900 cc dan 2 silinder dengan 1000 cc pada tahun 2002. Dengan regulasi tersebut, akhirnya dipilihlah konfigurasi mesin inline triple silinder berkapasitas 900 cc, tepatnya di 899 cc, sebagai jantung pacu sang motor. Secara teori, pemilihan mesin ini nampaknya sangat menjanjikan, karena mesin triple silinder tentunya memiliki balance yang lebih baik dalam hal power dan torsi. Berbeda dengan mesin 4 silinder yang amat mendewakan power, ataupun mesin twin silinder atau 2 silinder yang mengandalkan ledakan torsi badak. Secara teorinya sih dari awal memang begitu, tapi bagaimana dengan keadaannya di lapangan? Kenyataannya di lapangan bukan hanya sisi teknis saja, bahkan nasib buruk pun ikut berperan dan mengambil andil, yang menjadi penyebab Petronas FP1 ini gagal untuk bersinar. Jadi saat Petronas FP1 ini diikutsertakan di kejuaraan WSBK tahun 2003, FIM merubah regulasi dengan memperbolehkan motor berkapasitas 1000 cc untuk motor dengan mesin 4 silinder sekalipun. Kocak nggak tuh? Nah, karena sudah terlanjur riset dan menghabiskan banyak biaya development untuk mesin 900 cc 3 silindernya, serta waktu yang sudah mepet, akhirnya mesin kecil ini dipaksa untuk melawan mesin raksasa Jepang dan Eropa lainnya yang jauh lebih superior dengan 4 silinder 1000 cc-nya. Dan tentunya nasib buruk dari tim ini pun tidak hanya berhenti di sana. Berbicara tentang proses homologasi, setelah berhasil menjalin kerjasama dengan Suter Racing Teknologi, masalah baru pun muncul lagi, di mana setelah syarat produksi 150 unit kendaraan,
Mereka pun diwajibkan untuk menjual kendaraan tersebut ke umum sebanyak 100 unit. Sementara itu 50 unit dimodifikasi sebagai tunggangan balapnya. Namun rupanya semua tak sesuai rencana sebab karena terkendala masalah perizinan, unit motor produksi MXX Internasional tak pernah sampai ke tangan konsumen dan bahkan tak pernah keluar dari gudang mereka sekalipun. Sementara penjualan di Inggris pun juga sulit dilakukan. Bahkan di Malaysia ketika salah satu rekanan Petronas yaitu Yani Momoto mencoba untuk ikut menjual motor yang satu ini, pada tahun 2010 lalu mereka menghadapi kendala yang serupa yaitu masalah perizinan. Alhasil motor-motor ini pun mangkrak begitu saja di gudang dan menjadi harta karun Firaun yang tak tersentuh hampir selama 2 dekade. Jadi bisa dibilang kalau mereka mendapatkan nasib sial yang double. Cerita motor ini pun masih berlanjut lagi hingga akhirnya sebuah dealer motor asal Inggris yakni Lanzate Motorsport membeli motor-motor ini untuk direkondisi ke kondisi semula dan dibekali dengan izin pakai di negara Inggris tersebut, di negara UK. Dan briliannya untuk dealer asal Inggris ini, karena melihat motor ini memiliki sejarah dan unitnya yang sedikit alias langka, dealer ini pun menjual motor tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Seperti yang kita bilang tadi, di 480 jutaan. Dan kita sekarang masuk ke bagian mesin, berbicara perihal spek. Mesin dari motor ini dibekali dengan kapasitas 3 silinder inline, 899,5 cc DOHC 4 klep berpendingin cairan. Sedangkan untuk output powernya, untuk versi Superbike bisa menghasilkan power sebesar 180 horsepower, sedangkan untuk versi retail diberikan beberapa downgrade menjadi 127,4 horsepower di 10.000 rpm dan torsi 92 Nm pada 9.700 rpm. Menurut kita ini output daya yang lumayan besar pada zamannya. Tapi seperti yang kita tahu, walaupun para ahli di bidangnya sudah berkumpul untuk menyempurnakan perhitungan mereka untuk merubah nasib tentunya, tapi takdir sudah ada yang mengatur seperti kisah sedih motor yang satu ini, yang membuatnya harus tetap gagal walaupun sudah dibekali dengan persiapan yang cukup matang dan mahal. Sebelum kita lanjut, kita menawarin kaos polos nih dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua, cuma di 40 ribuan aja. Dan untuk teman-teman yang cari kaos lebih murah, nanti kita bakalan bikinin juga untuk 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Dan langsung aja di order melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, itu dia informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Saya Muhammad Karim undur diri. See you in the next video and thanks for watching.